Memang Tuhan itu baik dan selalu baik, amat baik, sangat baik. Kemarin hari Jumat Pak Presiden kalau nggak salah ya, hari Jumat ya, sudah memberikan kepastian bahwa PPKM-nya sudah selesai. Betul? Nah, tapi kita tetap menjaga prokes karena semuanya itu katanya dari WHO yang menentukan. Tetapi memang sudah tidak ada lagi yang terpapar. Nah, saudaraku yang kasih, saya percaya Tuhan itu mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Katakan, saya diciptakan memiliki tujuan. Harus dicatat baik-baik supaya saudara mengerti, ya, karena Tuhan kita tidak sembarangan menciptakan kita. Dan kalau tahun ini sinode kita memberikan tema yaitu hidup berfokus Kristus. Apa temanya saudaraku? Dari satu tahun ini kita akan terus ya, berada di dalam hidup berfokus pada Kristus. Nah, saya rindu saudaraku yang kekasih, kita baca dulu yaitu Filipi 3 ayat 12 sampai 13. Ini yang barusan ini hari Jumat yang lalu sudah kita bahas, tapi saya rindu saudara yang belum atau yang tidak datang hari Jumat, saudara bisa tahu poin-poinnya ya. Ayo kita baca rame-rame 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Yang menulis ini Rasul Paulus. Yang menulis yang namanya Perjanjian Baru kurang lebih 13 buku. Separuh buku ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, dia mengatakan bahwa dia bukan sempurna. Ya, melainkan apa? 2, 3. Aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Terus, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Terus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, diulangi lagi, bahwa aku telah menangkapnya. Ya, tetapi ini yang kulakukan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini poin pertama. Melupakan masa lalu. Katakan 2, 3. Jadi yang kemarin mesti dilalekno. Mungkin pasangan saudara ya menyakiti saudara, mungkin bahkan ada yang meninggalkan saudara, mungkin atau saudara kehilangan ya pada masa-masa yang lalu ini saudaraku. Itu harus dilupakan. Coba noleh kiri kanan, dilupakan. Tidak boleh diungkit-ungkit. Ingat bisa tapi tidak boleh diungkit-ungkit. Ya, ngomong, tidak boleh diungkit-ungkit. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu ingatan saudara, saudara harus cepat ditolak. Dalam nama Yesus saya ciptaan baru. Amin. Maka saudara akan memasuki hari yang datang ini dengan maksimal. Tidak ada beban saudaraku. Ya. Apalagi yang mau dilupakan saudaraku, benci sama orang, iya saya tahu. Apalagi kegagalan ekonomi, apalagi saudaraku kegagalan pacaran mungkin. Ya. Tapi percayalah ya, saudara harus melupakan karena Tuhan masih mempersiapkan yang terbaik buat saudara. Apalagi yang dilupakan, kesuksesan. Ya, kesuksesan masa lalu itu sudah harus dilupakan. Jangan saudara berkata, oh aku mbiyen ngene, aku mbiyen ngene, aku mbiyen iya biyen. Ya. Sekarang bagaimana? Yang penting itu sekarangnya, betul-betul saudaraku. Iya. Mosok kalau ambil saya usia 70 tahun masih semangat saudaraku. Ya, saya percaya rencana Allah masih luar biasa dalam hidup saya. Saudara harus punya iman yang begitu. Ya. Katakan masa depan saya luar biasa. Selalu ada pengharapan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Terus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri berarti kita ini tidak lagi mau menoleh ke belakang, tapi mengarahkan ke depan. Mengarahkan kepada siapa? Kristus. Katakan mengarahkan diri berarti Kristus.
Nah, ndak usah lihat orang lain, ndak usah membanding-bandingkan. Yesus kok dibanding-bandingke. Kalau saya dulu banding-bandingkan Yesus, hari ini tidak jadi gembala, saudaraku. Saya tidak mungkin bisa memulihkan ekonomi saya, lalu saya dipanggil Tuhan jadi gembala, tidak mungkin. Tapi saya tahu persis, saya ngalami, saya mau ceritakan pada saudara bahwa kalau kita mengarah, bukan tidak pernah gagal loh saudaraku, gagal. Jatuh bangun, dimakan orang, ditipu orang. Ditipu pendeta mana? Tapi gak masalah, ya. Karena Tuhan kita ini luar biasa. Semuanya hanya untuk supaya kita lebih dewasa, lebih dipersiapkan, ya, menjadi berkat buat orang lain. Ya, terus dan berlari-lari. Saya tanya, lari-lari itu serius apa santai-santai? Serius, enggak noleh-noleh gitu saudaraku ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk beroleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari pada tujuan. Tujuan apa? Supaya bisa bangun gereja? No. Tujuan apa? Oh, supaya saya jadi big boss? No. Tujuannya menjadi sama seperti Kristus, memuliakan nama Tuhan. Katakan memuliakan nama Tuhan. Lioniku sampingan. Ngomong lioniku sampingan. Nah, itu yang kemarin kita pelajari dari tanggal 30. Nah, saudara, sekarang bagaimana kita memperlengkapi supaya kita ini hidup selalu fokus kepada Tuhan. Penting saudaraku. Ya. Maka itu saya rindu nanti setelah selesai perjamuan kudus, saudara tulis apa yang menjadi kerinduan saudara sungguh-sungguh. Ojo dolenan. Ya, hidup itu berjalan, katakan hidup itu berjalan. Kalau saudara tidak mau ikuti jalannya Tuhan, maka saudara akan sendiri yang rugi. Ya. Sekalipun orang mengatakan besok ini tahun 23 ini masa gelap. Ya. Saya gembala, saya nyadari dan saya tahu memang betul. Karena 60 negara akan mengalami kebangkrutan, dikatakan demikian oleh Pak Jokowi. Bukan Pak RT saudaraku ya. Pak RT gampang, gak usah dirungokno saudaraku, ini Pak Jokowi. Tapi itu peringatan, bukan membuat kita patah semangat, pesimis. Tapi itu warning buat kita supaya kita mempersiapkan diri. Karena keberhasilan itu persiapan ketemu dengan apa? Kesempatan. Ya ingat, keberhasilan itu, kesuksesan itu persiapan ketemu dengan kesempatan. Padahal kesempatan banyak sekali saudaraku. Tapi kadang-kadang orang Kristen enggak punya kesiapan. Ya, saudara tulis, nanti saudara letakkan di atas pohon, ya, bukan mengkultuskan pohon ini pohon Natal. Saya beli enggak tahu dulu berapa, 300.000 atau berapa ratus ribu, saya lupa saudaraku ya. Nah, karena kalau saudara kemarin hadir, ya ada yang namanya Andre. Ya, dia itu kerjanya di TP Tunjungan Plaza. Dia Oh, Galaxy Mall, saudara. Terima kasih, Galaxy Mall. Aduh, gajinya berapa saudaraku? Tapi dia tulus saudaraku, dia punya waktu meletakkan di sini berapa tahun yang lalu. Saya enggak ngomong 1 tahun ya, beberapa tahun saya lupa saudara. Dia ngomong gini, Tuhan aku pengen punya rumah. Nikah. Dia persiapannya apa saudaraku? Nah ayo, persiapan itu penting. Dia pergi jalan-jalan, lihat promo, lihat brosur-brosur. Ya dibayangkan, aduh aku pintu panok gini, kok gini. Ya perhatikan saya. Tuhan itu tahu kerinduan kita. Tuhan tahu persiapan hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh, aduh saudaraku, gak ada yang mustahil bagi Allah. Katakan gak ada yang mustahil bagi Allah.
Iya, Allah tidak pandang bulu. 2, 3. Allah itu Allah yang rahmani dan rahimi. Bisa beli. Lalu satu lagi, itu ya termasuk anak rohani karena dari apa dulu itu sekolah minggu. Stephen. Ya. Dulu waktu sekolah minggu tamborin dia tuh kepengin apa? Kepengin ke Bali. Tapi tidak ada uang. Lalu bilang sama mamanya ke Bali, ini jika cerita saudaraku ya. Dia mau ke Bali mau ikut anak-anak teman-temannya. Cuma ditanggung 100.000. Ya, cukup apa duit 100.000. Jadi kalau mau kemana-mana temennya beli pai susu, pokoknya ya namanya oleh-oleh. Dia ikut ngambil saudaraku. Tapi kan enggak cukup uangnya. Nah, kalau orang-orang bayar, dia balik no mana siji-siji di balik no tempat-tempat saudara. Dia pengen sekali. Dia ngomong kayak gini. Tuhan harus bisa besok Tuhan. Saya harus bisa beli oleh-oleh yang banyak. Nanti sak kampung tak kei pai susu kabeh gitu. Dan Tuhan itu denger loh saudaraku. Sampai dia berjalannya waktu, sekarang dia menjadi bos apa namanya, travel agent? Junior Tour, yang kemarin bawa kita ke Bukit Doa itu saudaraku ya. Wah sekarang dia kalau di pai susu sana apa namanya, saya lupa, enggak saya sebutkan namanya saudaraku ya, lupa. Mesti dikasih apa namanya, paketnya. Oleh-oleh tapi tidak beli deh. Jatah. Wake saudaraku dibuat kayak bagi. Dan dia ngomong, Pak Gem, siapa sing mau tur tahun depan Pak Gem? Ya, sak minggu 20.000 Pak Gem. Nanti kalau duit itu dibalekno, itu sudah kare duduk manis, makan 3 kali, hotel dan apa lagi ya, masuk ke pariwisata, ya, semuanya loh saudaraku. Sekarang dia waris, tak takoi. Loh, tur waktu itu kan sudah susah, kena pandemi. Lah kamu kok tak dengar kapan nanti kok berkati ono. Iya Pak Gem, namanya berkat itu gak usah dipikir. Nah, maka itu percaya saja. Ngomong percaya saja. Ada pujian, percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang, percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang, oleh percaya saja. Ayo percaya saja, percaya yang beri kita menang, percaya di dalam namanya, percaya yang beri kita menang, oleh percaya saja. Kalau mari-mari deh saudaraku, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Dan saya percaya saudara yang hadir tempat ini, ya, saudara terima nanti perlengkapan ini, nah, saudara mulai. Ya. Gak ada barang mustahil bagi Tuhan. Ada yang gak punya keturunan? Wis ndak kabeh. Ya, minta sungguh-sungguh, pasti Tuhan kasih. Ya. Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, mungkin ada yang ya enggak tahu lah apa yang menjadi kerinduan saudara. Nah saudaraku, yuk kita masuk. Bagaimana untuk memperlengkapi supaya kita ini hidup berfokus pada Kristus. Yang pertama, hidup dengan iman. Katakan bersama saya, 2, 3. Seringkali kita terpengaruh dengan panca indera kita. Panca indera kita ini memang mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi diri kita, mempengaruhi perasaan kita. Sebab itu saudaraku, kalau kita mau berfokus pada Tuhan, karena yang membuat berhasil itu Tuhan. Maka kita harus hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kelihatan ini. Ya, yuk kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
melihat. Kalau kita melihat yang kelihatan, saudaraku, kita akan diomang-ambing dengan keadaan. Saya tidak mengatakan kalau saudara sudah fokus sama Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Enggak, saudara. Ada-ada saja. Tapi ada-ada saja itu masalah itu untuk mendewasakan saudara. Untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup saudara yang manusiawi itu. Maka saudara akan seperti Rasul Paulus ya, berkata, dikala aku lemah, kekuatanmu menjadi nyata. Tidak ada yang dapat kita sombongkan, saudaraku. Kalau kita berhasil karena Tuhan. Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali kalau kita ada keadaan, wah aku sudah setia, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah melayani. Kenapa kok begini hidupku? Kemarin juga ada kesaksian dari Pak Bintoro, istrinya sakit pendarahan. 2 bulan sampai pucat. Ya, bagaimana kalau seorang suami ya lihat istrinya pendarahan tiap hari sampai 2 bulan. Nelongso, saudaraku, kerja ndak bisa ya. Sehingga dia ngambil keputusan, dia gandengan tangan minta sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku nih dosa Tuhan. Ojo penyakitnya dikano bojoku. Kayak aku ya Tuhan. Dari Tuhan, ngawur ae. Loro kok dijaluk. Tuhan tidak akan memberikan kecelakaan buat kita, amin. Tapi Tuhan tuh tahu isi hatinya, saudara. Saudara tahu, 1 minggu mapet. Ya Babin ya, mapet. Loh sampai itu sudah berapa puluh tahun sampai sekarang, Babin. Sudah lama. Loh Allah itu gitu, saudaraku. Tuhan itu ngampuni, tidak seperti manusia ngampuni. Kalau Tuhan ngampuni itu melupakan. Gitu loh saudaraku. Lain dengan manusia, mengampuni. Tapi jeling-eling terus. Oh, kon biyen diutang ambek aku. Ketemu mana, oh kon biyen diutang ambek aku. Nah, gitu. Nek Tuhan enggak, lupa tuh. Kayak orang minum paramek ya. Lupa tuh. Gitu. Lu memang betul loh. Maka itu jangan mau diunda-tunda sama setan. Tuhan mengampuni, menyembuhkan sempurna. Ya, saya Alkimah ambeien diampuni. Bukan tidak ada problem, saya sudah 40 tahun ini ikut Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Masalah-masalah saya hadapi, semuanya saya hadapi dan saya tahu persis. Haleluya. Orang Kristen tidak boleh lari dari masalah. Ya. Ini yang membuat kita ini tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah kuat. Coba saudara baca, Mazmur 23 ayat 4. Maka itu ayolah tahun yang terus ini menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang mau terus mencari hadirat Tuhan. Ayo, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh, ya, aku tidak takut bahaya sebab Immanuel, engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud pun mengalami hal yang sama. Tidak peduli dari pendeta, jadi pengusaha, buka apa lagi, jadi karyawan, semuanya mengalami hal yang sama. Tapi kalau hari ini sudah hadir, ya, dan saudara tahu bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah-sudah, berhenti gitu loh saudara, mandek. Ayo kita arahkan ke depan. Jangan aku gak iso. Aku cek terikat ini, waduh aku cek rokok. Ini moro-moro untuk rokok, saya rokok tak salah. Hari ini bertobat. Amin. Ya. Kalau saudara rokok itu paru-paru saudara jebol. Tuwek pun bisa soro. Serius, empek saya itu, ya, separuh itu hilang saudara, paru-parunya. Ngono cek ngerokok terus ya repot. Ya, satu lagi saya namanya lupa ya, Pak Edi. Anak terus, waduh, kayak sepur ngerokok saudaraku. Umur 40, mati karena rokok. Rokok. Tak terus sisi siapa sih ngerokok?
Loh, saya sayang dengan saudara. Kalau saya mengatakan kebenaran, masa saudara musuh saya? Enggak kan? I love you full. Amin. Tepuk tangannya baca. Immanuel. Immanuel. Itu kuncinya saudaraku. Ya, itu kuncinya. Ya. Immanuel bukan hanya waktu 2000 tahun lalu Yesus lahir. Enggak. Ya. Tuhan itu sebelum Tuhan ada di dalam dunia, Tuhan itu menyatakan dirinya pada perjanjian lama. Saudara sudah pasti mengertilah apa namanya, bahasa teologinya teofani, penampakan Tuhan, penampakan Tuhan. Nah, coba saudara lihat, ya, perjanjian lama nanti saudara baca juga di mana manusia jatuh dalam dosa, di situ terjadi ketakutan. Karena relationship dengan Tuhan itu terputus. Ketakutan itu terjadi sudah lama, saudaraku. Nah, sampai sekarang. Sebab itu saudara, Yesus perlu datang untuk memusnahkan, untuk mematahkan itu. Supaya saudara ini tidak hidup dalam ketakutan. Kalau saudara tidak hidup dalam ketakutan, maka saudara akan dapat memaksimalkan apa yang telah Tuhan taruh dalam hati saudara. Ya, yuk kita baca apa yang dikatakan Tuhan, yaitu di dalam Yosua 1 ayat 9. Ini waktu yang namanya Yosua diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Musa sudah mati, tahun 2022 sudah mati. Ya, kita masuk ke tahun baru, tahun 23. Jadi yang lama sojok di delok-delok mana gitu ya. Yuk, lalu Tuhan mengangkat dan Tuhan memberikan apa namanya firman-Nya buat Yosua. Dan kita baca apa yang diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua. Baca 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Immanuel menyertai engkau. Luar biasa saudaraku. Kuncinya Yosua berhasil karena disertai Tuhan. Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Amin. Ya. Tidak kerja keras Pak. Oh kerja harus. Nek males, kau usah mangan kon. Loh saya ngomong Tuhan kok. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Orang Kristen tidak boleh males. Ayo noleh kiri kanan yuk. Diomongin kiri kanan. Sadar loh ya. Ojo males. Ya sekalipun Immanuel tahun depan nek kon gak kerja. Ya. Tidak bisa saudaraku. Saudara nulis dengan sungguh-sungguh, saudara puasa. Tapi saudara ya dikasih job saudara tidak berani. Dikasih tawaran, aduh aku gak iso. Ya tidak mungkin saudaraku. Ya. Tapi kalau saya mau, saya bisa. Terjadi sesuatu, saya belajar. Nah di situ saudara belajar. Maka saudara ngerti, saudara naik tingkat. Gagal lagi. Naik tingkat lagi. Berhasil gagal lagi, naik tingkat lagi. Itu yang Tuhan maui. Supaya saudara menjadi strong. Menjadi kuat menolong orang lain. Saudaraku Yosua, aduh pengalamannya sama Musa ya jauh. Tapi apa yang membuat Yosua berhasil? Ayo, yang membuat Yosua berhasil apa? Yang membuat Yosua berhasil adalah disertai Tuhan. Kalau saudara disertai Tuhan, ya ingat, apa saja yang kau perbuat menjadi berhasil. Sekarang lihat tangan saudara, tangan tidak peduli masih teko upil-upil gak telokne wis. Saya tahu nasi ngupil-upil teko kene saudara. Ya, katakan sekarang dengan iman percaya. Ya. Apa saja yang saya kerjakan berhasil dan beruntung.
Ayo ngomong dewek, 2, 3. Pasti. Iya, pasti itu. Pasti. Ya. Masuk yang kedua. Saudara harus menjalin ya, hari-hari yang akan datang ini lebih akrab dengan Tuhan. Berfellowship dengan Tuhan. Rajin-rajin bersekutu dengan teman-teman saudara. Pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik. Kurangi orang-orang yang ngejak saudara mabuk. Ya seputus sono saudara. Mereka enggak ngasih makan saudara kok saudara. Iya, ojo teman saya ketemu puluhan tahun enggak ketemu no bogen tak tanyai. Loh, Tin, lah pokoknya gini, jadi juru terbang. Tak sangat dadi pilot saudaraku. Enggak rungin Tulnodoro. Serius tuh iku. Dan sampai sekarang ya segitulah hidupnya. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya. Tapi saudara beda. Saudara sudah ngerti? Ayo jalin hubungan akrab dengan Tuhan. Ini yang disaksikan oleh Daud. Bukan Daud yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong sama Daud. Ya. Mazmur 91 ayat 14. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Yuk 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Lagi sekali tak lihat tadi yang ngomong masih tak tahu kemana ya. Mungkin tadi malam lihat kembang api ya. Enggak ya, saya jam 9 sudah tidur. Iya, saya tidur sudah, putuku melayu-melayu, gak krungu aku saudaraku. Gini loh saudaraku, hari itu sama saja. Satu hari berapa jam? Berapa jam? Sama enggak hari-hari yang lalu sama yang akan datang? Sama. Lalu bedanya apa? Ayo tak tanyai. Bedanya apa? Tergantung saudara. Kalau saudara memberi arti pada hari itu, maka akan menjadi berarti. Tahun 23 saya akan memberi arti. Saya harus rajin, saya harus melayani, saya harus baca Alkitab, saya harus profesor. Loh iya, dia ngomong sama saya, saudara, dia sudah lulus S1, S2, S3. Ya kan? Lalu kemarin itu nguji. Ya, karena kalau mau jadi profesor harus berapa kali nguji apa? 3 kali nguji. Ada lagi. Nah, mau jadi profesor? Oh, mau. Jawaban iman seneng aku saudara. Mau. Wis gak ngerti besok ya apa bayar kaya apa, sorone apa. Mau. Mau diberkati? Iya kabeh mau saudaraku. Mau proses? Pasti loh ya. Shouting ambil shouting itu diproses. Tapi ya tetap tak delok ya tambah luar biasa ya saudaraku ya. Ya memang kebahagiaan itu bukan karena uang. Kebahagiaan itu bukan kedudukan. Kalau kebahagiaan itu perkara uang. Waduh wong sugih-sugih borong kebahagiaan kabeh. Ya Pak ya? Diborong kabeh. Kebahagiaan borong kabeh. Untung kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu hanya ada dalam hati kita. Kalau saudara terima Yesus, saudara mau bertumbuh, kenal Tuhan, lebih dekat, lebih melekat. Kebahagiaannya itu luar biasa. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan seperti Daud dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat, nggak bisa lugur, bukan seperti perangko. Perangko itu ceket, tapi kalau dikasih air, di baskom, digoyang-goyang persoalan, digoyang-goyang lagi, lama-lama perangko itu lepas, betul ya. Tapi naik triplek, nah pernah lihat triplek kan? Itu berapa? 18 in itu kan. Di berapa in. Ayo suwek nek iso. Disuwek siji, suwek kabeh. Betul gak?
Lah melekat itu yang dikehendaki Tuhan. Maka itu tidak heran Ibu Teresa, orang-orang yang sampai meninggalnya tetap terima Tuhan, tetap tidak mau nyangkal Tuhan. Karena apa? Hatinya sudah melekat sama Tuhan. Ya tidak terikat yang sementara. Ayo baca dulu Ibrani 13 ayat 5. Mungkin saudara yang kehilangan uang, kehilangan kerjaan, perhatikan. Tuhan nasihatkan kepada kita. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan. Immanuel. Katakan Immanuel. Allah beserta kita. Ya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada peribahasa mengatakan apa? Kebutuhan hidup itu murah. Kebutuhan hidup itu murah. Sing larang apa? Sing gengsi. Ambil apa nih? Gaya hidup. Nek gak gaya Louis Vuitton gak enak. Gatel kabeh awakku. Versace. Wah, saya punya teman kemarin peresmian dia punya kantor. Gede kantor. 250 meter ngene Pakuwon Tower dia beli 21 miliar. Waduh. Versace ini dipakai berlian dong. Ya layak. Udah apa loh? Saudara beli Versace enggak apa-apa loh. Saya enggak larang saudara ya. Saya enggak larang. Oh Hermes, sorry Hermes. Nah, Kak, tuh delik, no kan ngerti ta Hermes. Oh dia gak duwe. Hermes, berlian tuh. Serius, orang kaya memang. Sekarang lagi di Dubai dia sama istrinya. First class. Loh gak apa-apa, saudara beli Hermes gak apa-apa. Iya toh, beli gak apa-apa. Tapi yang bayar perpuluhan loh. Enggak. Itu hanya intermezzo saudaraku. Enggak. Ngekei ya puji Tuhan, enggak ngekei ya kebangetan. Saudara, saya itu kalau mau ngomong sama saudara itu kadang-kadang itu mikir, soalnya saya gembala ya. Kadang-kadang nek dikasih yang sensitif dikasih sedikit intermezzo gitu nanti saudara kok rasanya Pak Gembala itu mau tau duitan gitu. Padahal kalau saya kena kesaksian saudara saya ini bisa berdiri dari dulu pertama kali saya hancur itu. Tanya sama istri saya ini saudara. Bayar perpuluhan kok nih GPPS itu saudara. Dari uang 25.000 dibayar utang dikekno. 35.000 diambil 25.000 ya. Itu masuk perpuluhan sampai sekarang enggak kekurangan. Iya. Ya, enggak kekurangan. Sing gak amen iku mikir terus. Saudaraku, kenapa? Jujur aja, kita punya warisan itu bukan yang sementara, saudaraku. Warisan kita ini dahsyat loh, saudaraku. Apa warisan kita? Janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Ayo baca sebelum masuk yang ketiga. Filipi 4 ayat 19. Dua, tiga. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Katakan yes. Katakan haleluya. Berikan tolak yang panjang buat Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia tak pernah lalai. Dia jamin firman. Ya sampai Daud ngomong dahulu aku muda, sampai aku tua gini. Aku tidak pernah lihat anak-anak orang benar
meminta-minta roti. Yes! Ya, saya yakini itu. Ya, karena saya ngalami. Kalau saya tidak ngalami, ya saya tidak bisa ngomong apa-apa saudara. Tapi saya ngalami. Ya, asal kita tahu kita bukan berfokus pada yang sementara. Warisan kita janji Tuhan. Dikala kita butuh, Tuhan berikan kepada kita. Saya tahu, saya yakin. Saya masih ingat dulu waktu di TP. Ya, waduh. Jujur saudara, saya ngomong waduh, sudah ini paling setengah tahun pindah. Persembahan itu ada orang ngasih 13 juta, 25 rupiah ya. Tak sangka no, buju Ifit, jangan sudah habis, gitu loh. Ya habis, terus wah ini entek wis. Enggak bisa bayar lagi, kontrak itu kan kontrakannya itu bayar 1 bulan sekali, sudah habis saudara. Lalu saya bilang sama istri saya, wis nanti nek kate entek kau no, ya kita golek tempat lain aja, no ruko gitu. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Ono sing ngekei 13 juta 25.000. Ya, tak pikir iki bocok kok iki. Iki pasti cek kosong. Ya ini loh, nek orang dulu kan buka cek kosong, dikei cek saiki mikir kosong. Loh kok ngerti kabeh? Oh, gak pernah tok, sak tumpuk cek kosong biyen. Iya. Nah, karena saya ragu-ragu juga ada orang ngasih kolekte, saudara. Kolekte itu fotokopi uang 20.000. Uang 20.000 di fotokopi, bayang. Itu namanya bahasa Mandarin keterlaluan. Orang itu diberkati. Enggak. Ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Langsung saudaraku bisa berpanjang. Nggak punya musik nyewa sama Pak Yusuf. Gak enak belas saudaraku. Kalau ada khotbah gini, ya, suara yang keluar dari mic itu bindeng saudaraku. Sampai pendeta dari mana itu disempak saudaraku. Untuk Tuhan yang the best. Gitu saudaraku. Waduh Tuhan gak loro hati, aku loro hati saudaraku. Soalnya gak ada duit saudaraku. Tapi Tuhan adalah Tuhan saudaraku. Sampai bisa beli sound system 35 juta. Dipindah nongone apa namanya sebelahnya Selfit. Ya dulu kecil sak gini, pintunya itu 1,5 meter. Tapi dah kamu tahu ya beda. 1,5 meter. Jadi tidak ada orang mau beli situ saudaraku. Lah ditawarkan saya begitu masuk. Lumayan gede ya, tapi Tuhan kasih tahu, ambil. Ya ambil. Wah tapi disuruh sewa. Lah gereja. 1 minggu berapa kali kegiatannya? Doa malam sama minggu. Betul. Minggu itu tak geto 6 kali ya yang ya. 6 kali. Sampai tidak tidur di rumah saudara. Rumahku pada turunnya enak saudara. Rumah saya di Pakuwon City. Kamarnya papat saudaraku. Ya. Wow, ngasih kasur maka itu. Ya. Semangat katakan. Semangat. Nek susah tetap semangat. Gak ada duit tetap semangat. Fokus pada Tuhan. Kono masalah titik mundur. Mana bisa jadi. Iya toh. Tidur saya sama istri saya. Nanti jam berapa mulai? Jam 3 mulai lagi ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enak. Diusir ambil TP, diusir. Mau dibuat show unitnya apartemen One Icon. Tepik dulu. Ya. Tapi ya gitu, saya ini ya tanya istri, saya ini orangnya ya sama seperti Andre, ya masih ingat saya. Ya, delok, mewah koyo gini rek. Takok piro iki? 3M. Wih, cek larang 3M. Aku duit
Ya, ngerasaan gak duwe saudaraku. Nah, penting itu persiapan dulu saudaraku. Persiapan. Ya. Tapi luar biasa loh Tuhan itu. Bahasa istri saya bilang, "Mah, awak dewe dikon pindah loh mah 1 bulan ini mah." Istri saya itu perempuan ya. Ya apa ya tetap perempuan saudaraku. Tanya dek. Ya maksud saya itu gini loh. Oh salah ngono ae diguyu rek. Istri saya tak kasih tahu, "Ma, awak dhewe dikon ngale lho, Ma, kon golek nang jopo, Ma." Tak kasih tahu, tanyaan istri saya. Langsung sikiliku lemes. Waduh, soalnya mana ini nanti? No sana sapi saudaraku. Ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Kok iso lo lewat ini? Tempat ini. Sana lebih mahal. 1 bulan 50 juta. 1 bulan 50 juta. Nah, kalau 1 tahun 600. Ya toh, 600. Itu semua ya. Enggak pakai servis lah sudah. Nah, ya apa? Padahal duit karek 80 juta. Loh ini fair. 80 juta. Kejawang muka. Habis. Saya bilang sama siapa sih namanya? Pak Alfon. Pak, aku njaluk Pak dispensasi Pak. Ini kan gereja Pak. Aku nyicil 8 bulan. Oleh enggak Pak? Biasanya enggak boleh. Pak Alfon ini ya mau diajuk no boleh. Ngerasa mau, sing bangun pakuan. Aku bingung, ini nek Tuhan enggak mungkin lah. Mana aja wedi lah saudara, wedi. Nek mau kawin dan cepet kawin. Ya maksudnya serius ojo nyenyekan. Nanti Tuhan itu ngatur dhewe. Pokoknya penting saudara mau kerja. Seia sekata. Ya, sungguh saudaraku. Loh, saya ngomong gini ada dasarnya. Ya, waktu saya dulu mau menikah, masuk SD, namanya Pak Heri guru saya. Dia bilang gini, kawin dulu atau bangun dulu? Ya, ada orang ngomong bangun, ya enggak apa-apa, haknya toh. Lalu Pak Heri salah. Enggak apa Pak, kawin dulu baru bangun. Waduh. Maka itu saya dengan istri saya dulu nekat saudaraku. Belum punya rumah, belum punya kerjaan, jualan di pasar Pandegiling. Kontrak rumah itu saudara 90.000 saudaraku. Nongoni Kupang Pajaan itu kamar 3 meter kali 10 bayangno. Kamar mandinya no luar kumpul sama orang-orang saudaraku. Nikah wis dulu tuh apa-apa wis sembarang kalir pokoknya kawin itu saudaraku. Ya kerja ya 3 tahun, tidak sampai 3 tahun Tuhan berkati sampai bisa beli di Kedonong Kidul Gang 1 nomor 62 sih. Tak terus dong saya aku nak gantek ingat saudaraku ya. Masih jam setengah 12 kurang 5 saudaraku, tenang aja. Enggak usah lihat jam. Jangan lihat jam. Ya. TP belum buka. Nah, saudaraku, saya pindah sini harus ambil semua. Sana mulai dikontrak 1 tahun, terus 2 tahun. Ya. Habis gitu belum selesai saya sudah bayar semua. Disuruh pindah luar. Waduh. Mana saya tahu, tidak Tuhan tidak mungkin lah saudaraku. Saya itu ambil nyonya saya jalan. Di situ barusan ditaruh gini. Over kontrak. Ini restoran The Java. The Java. Ya, over kontrak gitu. Saya masuk, wih cek gede. Ini dulu singketan. Ini VIP ini. Ya. Cek gede ini piroi. Katanya saya denger ditawar sebelah 1 tahun 400 juta. Belanja kan gereja. Nah dikasih no. Lah saya ini tawani bingung. Waduh dikon ngenyang. Wis Pak gak apa-apa Pak. Nyangen Pak. Gak apa sih Pak. Aku tak ke gereja. Iya gak apa-apa Pak. Wongnya apik kok Pak. Engko tak omongno dek ngomong. Wis nek iso aja disewakno restoran. Aja disewakno apa jadi kantor. Nek iso dikei persekutuan.
saudara. Loh, terus ya wis nek oleh 200 ya apa? 400 nya 200. Ya. Lalu ya wis tak omongno Pak. Diomongno, tapi sekarang baik sama saya saudara. Ya. Diomongno, langsung saya ditelepon. Diajak makan nang ngene. Saya masih ingat sederhana malam-malam. Ya. Sama bosnya itu. Vera itu. Ngomong. Tak gawe gereja gak apa-apa Pak. Apa kontrak Bapak tinggal ngasih tapi ojo samono. Tambahono Pak. Waduh nekat 220. Kan duit 220. Tapi aku ngomong lho ya, aku nek ngono ojo diusir, mbok usir. Engko jemaat ya apa? Engko moro-moro 2 tahun, 3 tahun terus mbok usir aku soro. Ya gak apa-apa Pak, wis kok gak mungkin lah gaen lah pakein Pak. Pakein Pak. Mau kan kapan aja pakein. Tapi ngene lho, aku tak kontrak ya 2 tahun, Cik. Tapi jujur, gak iso bayar brek. Tak cicil, senengnya cicil di menungso saudaraku ya. Ya gak ada duit ya apa-apa saudara. Serius aja cicil. Nyicil. Sampai sekarang loh, nongone anuku saudaraku. HP ku saudaraku cicilan. Ya, tak cicil 9 bulan atau berapa gitu, saya lupa. Jalan. Ya, enggak badani kabel. Depan itu enggak tahu orang bikin kanopi itu 105 juta lebih. Saya enggak bayar. Ya. Kadang-kadang Tuhan itu janjinya luar biasa. Ya. Sing penting percaya saja. Amin. Tepuk tangan panjang batu. Diterusno kesaksiannya. Oh, seneng nih. Ya. Enak kon itu peteng luwe kabeh sone gitu. Iya. Jadi kita punya warisan kita ini janjinya Allah. Amin. Dan tidak pernah pandang bulu. Barang siapa dalam Kristus ciptaan baru. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Atau saya kasih tahu janjinya aja ya. Galatia 3 ayat 29 kalau nggak salah saudaraku. Kalau nggak ada nanti di Roma. Coba nggak ada sen situ sen, tolong dibuka sen. Ah, ya toh, betul. Semua baca, 2, 3. Berhak menerima janji Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nek ragu-ragu. Ya. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam warisan Tibonondi. Nah, kalau sing jawab, warisan Tibonondi. Anak tonggo. Aku curigiation nih ngono saudaraku. Maka itu saya tuh, selalu happy. Aku punya warisan kok. Sorga itu kayak nopo nih sing lioni. Mau tahu ayatnya? Saya teguh saudaraku. Ya. Roma 8 ayat 32, 31, 32 lah supaya saudara lebih jelas. Nanti terakhir 3, yang ketiga ini cepet loh saudaraku. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah Immanuel ya bersama kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Gak ono sing melawan dhewe. Terus 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan. Wah. Aduh, barang sementara mosok gak dikekno pastilah anaknya dewek dikaruniakan sama kita. Maka itu saudara ke depan gak usah khawatir lah.
Berkat Tuhan ada di atas kepala saudara. Perlengkapi hidup saudara yang dengan tadi itu. Ya, dengan hidup dengan iman, ya, tidak melihat kenyataan berubah, hidup akrab bersama dengan Kristus, dan yang terakhir hidup dengan kuasa Kristus. Ini sering diabaikan, ya. Sering saudara tidak menyatakan, ya. Yuk baca Lukas 10 ayat 19. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Terus, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 2, 3. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 2, 3. Sehingga tak baca 3 kali supaya masuk nang nero saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa sudah diberikan kepada saudara, yaitu rohnya sendiri. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Wah, memang Tuhan kita ini hidup dalam kasih karunia. Siapa kita ini? Orang yang berdosa, tapi Tuhan sudah jatuh cinta kepada kita. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini waktu itu Tuhan naik ke sorga, berkata kepada murid-muridnya, 10 hari kamu harus di loteng Yerusalem. Nanti kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Sudah diturunkan enggak? Doa yang ngomong talare cek pedine rek. Roh Kudus diturunkan belum? Yakin? Pasti? Ngomong sing mantap, yakin? Saudara ngomong yakin. Iya Pak, aku udah ngisi gegeran mbek bojoku. Aku kakek salah Pak, jadi seneng meso. Ya bertobat, sungguh-sungguh. Saya ini dulu seneng meso saudaraku. Ya, seneng ngekue. Tahu ngekue ya? Bikin susah orang gitu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus dan kamu akan menjadi saksi, dipromosikan, menjadi berkat orang lain lihat. Biyen kaya ngono ya, saiki iso apik kaya ngene ya. Oh, Yesus. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa? Ke ujung bumi. Berikan tepuk tangan yang panjang. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa. Ya, saya pernah saksi. Saya dulu rumah saya di Ngakli DKA. Punya teman namanya Rudi. Ya. Dia berangkat Jakarta. Lalu saya udah lama pisah. Saya sudah beli rumah di Manyar Kertowadi. Ya. Galaksi saudaraku ya. Cukup besar. Satu kali dia pulang ke Ngakli DKA. Ya, ketemu sama teman-teman saya. Nah, teman saya itu cerita. Lalu dia enggak percaya, dia pergi ke rumah saya, Sinar Galaksi. Ketemu sama saya di ruang tamu dia bilang, lah po, kapan kau tuh korut teko Jakarta? Dia bilang, tanggal ini. Lah terus, kan kok orut, aku dikandani arek-arek. Apa orut? Aku lho gak percaya, kau ini dadi pendeta ta saiki. Loh, kok gak percaya apa? Mosok sih kau tadi bilang, kau ini gompik lho Mian. Tahu gompik saudaraku? Bajingan, ojo ket apa rere, isin aku. Kau ini gompik loh, tukang mabuk, ya, tukang anu wong ngene. Aku bisa jadi pendeta. Iya ya, kok iso ya. Saya tidak mau menyuruh saudara jadi pendeta ya. Saudara yang hancur ekonomi saudara pasti dipulihkan. Percayalah. Yang sakit hari ini saudara datang, itu luar biasa. Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Serius saudaraku. Ya. Maka itu saudara popok terus, ojo bolosan, dipopok terus, semangat dipopok. Dengan apa? Bersekutu, memuji Tuhan, doa, dengarkan sharing, dengarkan firman Tuhan. Waduh saudaraku, saudara akan memperoleh hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Setiap hari, 3 hal. Ya, pakai kuasa Tuhan. Maka saudara akan menikmati, terus fokus sama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Haleluya. Kita akan
perjamuan kudus sama bantuan saya panggil Pak David. Mari Pak David. Glory, haleluya, 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 haleluya. Bapak, tanggal 1 Januari 2023. Kami memberi arti Tuhan, bahwa Engkau Tuhan menjadi fokus kehidupan kami. Immanuel, Allah yang beserta kami selama-lamanya. Kami ambil perjamuan, layakkan, kuduskan kami. Dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata, amin. Tetap